Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Ardian. Kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan mini proyek kami, yaitu terkait dengan simulasi green gas menjadi green methanol dan DME. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizky Nazagi Barumun, kemudian ada rekan kelompok saya, itu ada Agnes Evania, Ariadna Jasmine, Faisal Zaki, dan Raka Lintang. Boleh next. Bagian pertama ini terkait dengan background, jadi eh, kenapa diproduksi DME ini? Karena adanya permintaan energi yang terus meningkat akibat dari adanya pertumbuhan populasi. Jika dilihat pada gambar, yaitu eh, konsumsi global konsumsi global dari bahan bakar itu eh, didominasi oleh bahan bakar oil, yaitu pada 33%. Ini datanya per tahun 2022. Nah, dari sini menyebabkan lonjakan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi sebesar 89% CO2 yang dihasilkan di atmosfer dengan emisi tahunan sebesar 35,6 JT CO2 pada tahun 2019. Kemudian terkait dengan carbon capture, yaitu di mana ini adalah konsep penangkapan dan pemanfaatan karbon. Dia saat ini telah berkembang karena telah diakui bahwa CO2 ini merupakan sumber karbon yang potensial dan bukan limbah yang mahal. Nah, langkah pertamanya yang harus dilakukan yaitu memisahkan dan menangkap CO2 dari penghasil emisi sebelum dilepaskan ke lingkungan. Kemudian akan diubah menjadi suatu produk kimia yang kayak akan karbon C, yang umumnya akan diubah dalam bentuk yang tereduksi. Nah, biasanya diubahnya ini menjadi bentuk seperti misalkan etanol. Nah, metanol ini em, green methanol ini merupakan jenis metanol yang diproduksi dari sumber-sumber yang rendah karbon, misalnya ada hidrogen atau biomasa. Nah, produk metanol hijau ini eh, dilakukan dengan proses katalitik dengan sumber-sumber energi terbarukan. Nah, peran green methanol sebagai bahan alternatif bahan bakar secara signifikan dia bisa mengurangi emisi sebesar 60-95% dibandingkan dengan metanol konvensional. Boleh next. Nah, selanjutnya terkait dengan dimethyl ether. Ether ini dia adalah produknya, jadi dia hasil dari dehidrasi metanol. Nah, bisa dilihat di sini ada kapasitas produksi. Di sini diambil dari PT Bumi Tangerang Gas Industri. Dia merupakan pabrik DME eh, di Indonesia. Dia menggunakan metanol sebagai bahan bakunya dan memproduksi sekitar 3.000 ton DME per tahun. Kemudian jika dilihat data impor DME di Indonesia, Indonesia melakukan impor DME dari tahun 2012 hingga 2019 dengan jumlah impor terbesarnya pada tahun 2015, yaitu sebesar 121.172.790 ton. Kemudian jika dilihat dari kebutuhan DME di Indonesia, dia juga meningkat dengan eh, kebutuhan terbesarnya ada pada tahun 2019, yaitu sebesar 67.163 ton. Kemudian jika kita tinjau aspek ekonominya, jika dilihat yang pertama ini dari harganya, itu akan meningkat sebesar 48,6%. Dari ini ditinjau dari harga pasar metanol itu sebesar $340,9, sementara harga di metal ether itu di pasaran sebesar $500,659. Nah, dengan price gap yang sedemikian rupa, maka jika metanol ini diproduksi menjadi di metal ether akan didapatkan profit sebesar 48,6%. Kemudian jika ditinjau dari pasar globalnya, pasar global DMA itu bernilai 4,08 miliar tahun 2021. Kemudian jika perkiraan harga jual dari DMA dengan kemurnian 99% ada $506,5 per ton DME. Sedangkan jika diambil dari data PT Bumi Tangerang Gas tersebut, yaitu produksinya 3.000 ton DME per tahun, maka 1 kilang DME di Indonesia ini bisa berkontribusi ke pasar global sebesar 0,372% dengan pendapatan kotornya sebesar 199,500 juta dolar. Boleh next.
Baik, selanjutnya adalah penjelasan dari prosesnya, di mana proses pembuatan dari dimethyl ether ini terbagi menjadi 3, yakni persiapan dari bahan baku itu sendiri, yakni hidrogen dan CO2, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan metanol, dan diakhiri dengan pembuatan dari dimethyl ether. Baik, masuk ke bagian yang pertama, yakni persiapan bahan baku, yakni dari hidrogen itu sendiri. Hidrogen itu dihasilkan dari elektrolisis air, di mana elektrolisis ini dibantu dengan panel surya dan airnya ini berasal dari air laut. Di mana hidrogen ini dihasilkan menggunakan alat yang bernama anion exchange membrane atau AEM, di mana membran ini memungkinkan terjadinya perpindahan ion. Di mana perpindahan ion ini memungkinkan terjadinya reaksi di katoda dan di anoda. Di mana katoda ini sendiri, reaksi yang terjadi ialah 2H2O bereaksi dengan 2 elektron menjadi hidrogen dan ditambah dengan 2 ion hidroksida. Kemudian di anoda itu terjadi reaksi 2H2O menjadi O2 ditambah dengan 4 ion hidrogen dan 4 ion elektron. Baik, kemudian masuk ke bagian processing dari CO2 itu sendiri, dimulai dari flue gas yang dimasukkan ke dalam pendingin kontak langsung untuk menurunkan suhu dan menghilangkan SO2 dan HCl sebagai hasil dari reaksi dengan NaOH. Kemudian, proses dilanjutkan dalam absorber dengan menggunakan absorben yang merupakan campuran air dan pelarut amino organik sehingga menghasilkan larutan yang kaya amina. Di mana larutan tersebut dimasukkan ke dalam desorber dan suhu dinaikkan hingga 120 derajat Celcius, di mana CO2 murni dapat dilepaskan oleh larutan. Di mana CO2 murni tersebut itu akan dikondisikan dengan kebutuhannya, yakni disesuaikan dengan tekanan dan suhunya. Kemudian diangkut ke pabrik dan disimpan dalam tangki dan siap digunakan sebagai bahan baku dari produksi di methyl ether. Boleh di next? Baik, masuk ke tahapan besar berikutnya, yakni pembentukan dari metanol itu sendiri. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, di mana H2 ini dihasilkan dari elektrolisis dan CO2 ini dihasilkan dari processing atau dari carbon capture unit-nya itu sendiri. Di mana, kemudian CO dan H2 ini masuk ke dalam, metanol sintesis reaktor yang berbentuk PFR, di mana di dalam reaktor tersebut, itu umumnya digunakan katalis komersial berupa Cu, ZNO, Al2O3, di mana katalis tersebut itu aktif pada suhu yang lebih tinggi dari 493 Kelvin, yang berarti kondisi reaksi itu dibatasi oleh kendala kinetik. Ada dua model kinetik yang paling sering digunakan, yakni Van den Bussche dan Froment, dan Graf et al. Di mana mekanisme reaksi dari VDBF atau Van den Bussche dan Froment ini mengasumsikan bahwa hidrogenasi CO2 ini menghasilkan metanol dan CO melalui reverse water gas shift atau RWGS yang terjadi secara bersamaan untuk sintesis metanol, di mana reaksinya terdapat pada tabel di sisi kanan, di mana terdapat 3 reaksi yang terjadi ya, di mana yang pertama itu karbon monoksida bereaksi dengan hidrogen menghasilkan metanol. Kemudian karbon dioksida bereaksi dengan hidrogen menghasilkan metanol dan air. Kemudian reaksi yang ketiga yaitu karbon dioksida bereaksi dengan hidrogen menghasilkan karbon monoksida dan air. Di mana reaksinya ini bersifat eksotermis, jadi menghasilkan panas. Boleh di next? Baik, selanjutnya pembentukan DME yang berasal dari dehidrasi dari metanol. Yang pertama, untuk pembentukan DME ini diperlukan adanya katalis, di mana katalis ini menjadi sebuah 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 aktivitas supaya dapat mempercepat terjadinya reaksi. Lalu selanjutnya dapat meningkatkan selektivitas, di mana dengan adanya katalis ini kita dapat meningkatkan tekanan operasi. Dan juga di sini kita juga dapat menghasilkan metanol menjadi lebih banyak dan sehingga hasil dari DME juga menjadi lebih banyak. Selanjutnya dengan mengurangi suhu dan juga tekanan operasi sehingga biaya dapat menjadi lebih murah. Selanjutnya, di sini katalis juga dapat mengurangi efek samping seperti pembentukan produk samping yang dapat merusak katalis atau mengurangi hasil produksi. Lalu selanjutnya di sini terdapat reaksi dan juga kinetika dari metanol dehidrasi. Di sini reaksi utamanya adalah 2CH3OH menjadi CH3OCH3 menjadi air. Dan juga di sini terdapat reaksi kinetikanya seperti yang tertera pada layar.
Selanjutnya, proses yang terjadi yang pertama adalah reaksi dehidrogenasi, di mana metanol ini direaksikan pada suhu tinggi, yaitu sekitar 200 hingga 300 derajat Celcius dengan tekanan rendah, dan juga di sini terdapat katalis oksida logam seperti yang disebutkan sebelumnya, yaitu dapat berupa Cu, oksida alumina ataupun zirkonia, dan juga reaksi ini itu dialirkan ke dalam reaktor untuk diproses menjadi DME. Sehingga hasil akhirnya akan menjadi DME dan juga air. Lalu selanjutnya terjadi pemisahan produk melalui separator sehingga akan didapatkan DME dan air secara terpisah. Lalu selanjutnya terjadi pemurnian DME sehingga tahap ini memerlukan kolom distilasi sehingga tingkat kemurniannya dapat diatur untuk berbagai aplikasi yang dibutuhkan. Seperti yang tertera pada layar, di sini terdapat block flow diagram dari pembentukan metanol hingga menjadi DME. Seperti yang terlihat bahwa hasil akhir dari kolom distilasi ini berupa CO2 dan juga DME. Dan untuk air sendiri yang dihasilkan dari separator dapat digunakan kembali atau dibuang. Selanjutnya untuk kemajuan teknologi, di mana kemajuan di sini terjadi dalam bahan katalis dan juga mesin reaktor, sehingga di sini dapat membantu dalam proses produksi DME. Contohnya dari reaktor mikrokanal dan juga integrasi dehidrasi dengan proses lain. Contohnya seperti sintesis metanol dan juga pemurnian panas. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses simulation yang digunakan dalam produksi metanol dan proses untuk DME-nya. Jadi untuk pertama itu ada block flow diagramnya yang akan kita gunakan juga sebagai bahan acuan untuk melakukan simulasi. Jadi yang pertama untuk feedstocknya itu ada CO2 yang dikompresi uh, yang dipompa dulu sebelum masuk ke mixer. Dan juga ditambahkan hidrogen yang telah dikompresi. Terus kemudian memasuki proses heating dan mixing ini dia mengandung gabungan dari CO2 dan H2 yang dari mixing yang sebelumnya dan juga water yang dihasilkan dari proses distilasi yang pada proses recycle. Dan kemudian setelah mixing dilanjutkan dengan proses reheating lagi, proses heating, dan juga setelah itu masuk ke plug flow reaktor untuk reaksi dehidrasinya menjadi metanol dan produk intermediate lain. Kemudian produk intermediate-nya itu dikompresi, didinginkan, dan juga masuk ke separator untuk dipisahkan water yang untuk proses elektrolisis dan recycle dengan bottom produk lainnya. Jadi untuk proses di metal ether di separator yang setelah melalui separator atas dan separator bawah itu hasilnya tetap ada DME juga, tapi ada juga water yang di elektrolisis, ada juga yang produk bottom lain. Kemudian ini merupakan proses simulasi yang digunakan menggunakan Unisim Design. Jadi untuk fluid package yang digunakan yaitu SOR SRK dan reaction setnya itu berupa catalytic heterogeneous reaction. Dan jadi untuk alat-alatnya ini sudah kira-kira sudah sama sesuai dengan block flow diagram yang tadi udah ada. Jadi ini untuk peralatannya mirip-mirip. Jadi bedanya cuman kalau di sebelah sini udah ada kondisi operasinya, jadi untuk di feedstocknya itu CO2 streamnya itu bertekanan 5.500 kilopascal dan memiliki laju alir molar 2.112 kg mol per hour, dan untuk stream H2-nya itu memiliki tekanan 5.500 kilopascal dan juga laju alir molar itu 6.336 kg mol per hour, dan bandingan posisinya itu 3:1. Dan kemudian untuk stream yang setelah CO2 dan H2 digabung menggunakan mixer, dipanaskan hingga 46,97 derajat Celcius menggunakan heater, dan stream keluarannya itu dipanaskan hingga 267 derajat Celcius sebelum masuk ke plug flow reaktor. Dan jadi tadi seperti yang udah jelaskan, PFR-nya itu
dilakukan untuk memproduksi metanol sebagai produk intermediate, dan campuran itu dikompres dan didinginkan, dan untuk top product separationnya itu didapatkan DME, dan bottom produknya itu berupa water yang di di recycle dan dimasuk ke dalam mixer lagi untuk di reheated dan proses elektrolisis menggunakan sel surya yang tadi yang sudah dijelaskan oleh yang lain tadi. Dan untuk bottom produknya itu mengandung DME dan water ya, untuk mendapatkan DME yang lebih murni tanpa tambahan eh, tanpa pengaruh dari bottom product. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai basis operasi, di mana basis operasi ini adalah basis yang digunakan untuk membuat simulasi proses. Pertama-tama, kita menentukan untuk komponen listnya. Di sini ada karbon dioksida, karbon monoksida, dimethyl ether, metanol sebagai produk intermediat, lalu ada hidrogen sebagai feedstocknya juga, H2O, serta oksigen. Lalu setelah menentukan dari komponen list, kita menentukan untuk fluid package-nya. Di sini sebagai equation of state kita gunakan sour SRK sesuai dengan literatur yang kami pakai. Kemudian kita menentukan reaksi. Reaksi-reaksi di sini disesuaikan dengan 3 reaksi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya di awal. Kemudian untuk sizing dari unit operasinya, terutama untuk reaktor PFR, lalu untuk distillation column yang pertama dan distillation column yang kedua adalah sebagai berikut. Jadi untuk yang PFR kita menentukan untuk total volume dari fluida yang dapat ditampung dalam reaktor PFR ini dengan panjang sekitar 100 meter dan untuk diameternya sekitar 0,5 meter. Lalu untuk sizing ini didapatkan dengan proses simulasi dari Unisim. Kemudian untuk proses distilasi yang pertama, untuk pemisahan dari top product 1 untuk menghasilkan DME adalah sebagai berikut. Kita gunakan reflux ratio sebesar 0,09. Kemudian untuk condenser dan reboiler pressure-nya adalah sebagai berikut. Lalu untuk distillation column yang kedua, condenser dan reboiler pressure-nya sama seperti yang pertama, namun di sini membedakan adalah reflux ratio yang kita gunakan adalah 1,212. Reflux ratio di sini didapatkan dengan cara melakukan optimasi proses di dalam Unisim. Next. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai feedstock dan produk composition dan properties. Pertama, di sini kita gunakan feedstocknya adalah CO2 dan H2 murni, di mana dapat dilihat dari aliran CO2 yang kita masukkan, mole fraction CO2-nya 1, lalu untuk H2 mole fraction-nya juga 1. Lalu untuk conditions dari H2 yang kita masukkan di sini adalah sebagai berikut sesuai dengan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, di mana pressure-nya adalah sebesar 5.500 kPa dengan molar flow sebesar 6.336. Lalu untuk CO2, pressure yang kita gunakan adalah sama 5.500 kPa karena untuk CO2 availability yang didapat adalah seperti itu datanya untuk pressure-nya. Kemudian untuk molar flow-nya sebesar 2.112, di mana didapatkan perbandingan 3:1 untuk H2 banding dengan CO2-nya. Perbandingan ini kita dapatkan dari studi literatur yang ada. Lalu setelah itu, setelah dari banyaknya proses, di sini kita dapatkan 2 aliran dimethyl DME. Yang pertama untuk DME-nya ini didapatkan sebesar 4,831 10⁴ kg per hour dari keluaran top product. Lalu untuk dari bottom product yang sudah diproses di distillation column didapatkan molar flow-nya sebesar 8.262 kg mol per hour. Lalu dari sini kita juga dapatkan bahwa persentase kemurnian dari DME-nya adalah sebesar 99%. Jadi dapat kita simpulkan bahwa proses yang kita propose ini sudah dapat menghasilkan DME dengan kemurnian yang cukup tinggi. Next.
Lalu ada beberapa kesimpulan dari proses simulasi kami. Yang pertama, DME merupakan senyawa organik yang dapat dihasilkan dari metanol dan green gas dan telah diusulkan sebagai alternatif potensial untuk bahan bakar. Hal berikut sama dengan apa yang kita lakukan di simulasi, dari feedstock-nya kita gunakan CO2 dan H2. Lalu untuk kesimpulan poin kedua, ada dehidrogenasi metanol dapat menghasilkan produk DME, di mana metanol merupakan produk intermediate dari produksi DME. Selanjutnya, studi ini bertujuan untuk menunjukkan potensi pemrosesan CO2 secara berkelanjutan, secara lingkungan, sebuah produk samping umum dari industri pertambangan batubara dengan menggunakan hidrogen dari elektrolisis air untuk menghasilkan DME. Proses ini melibatkan pembentukan metanol awal melalui reaksi CO2 dan H2 diikuti oleh dehidrasi metanol menjadi DME dalam PFR. Lalu, poin selanjutnya, produk intermediate yang telah dikompresi dan didinginkan yang merupakan metanol, kemudian melalui proses separasi yang memisahkan H2O untuk di-recycle dan dielektrolisis dengan batu produk lainnya. Selanjutnya, teknologi ini berkisar pada elektrolisis air yang menghasilkan oksigen dan green hydrogen yang penting untuk reaksi DME. Lalu, untuk mengatasi permintaan energi yang substansial dari elektrolisis, studi ini mengusulkan untuk penggunaan energi angin untuk menggerakkan pabrik, terutama selama elektrolisis air. Dan yang terakhir, poin utama dari materi yang kita paparkan yaitu simulasi yang kita pakai menunjukkan bahwa memungkinkan untuk menghasilkan 99% kemurnian DME dari CO2 dan H2 sebagai feedstock-nya. Next. Berikut adalah daftar pustaka yang kami pakai. Next. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami.